Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan, kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid. Itu adalah segala yang mungkin yang dikekalkan oleh Allah, itu 10 perkara di halaman 20. Itu pertama, roh manusia. Yang kedua, adzabul zana, tulang ekor atau tulang sulbi. Yang ketiga, tubuh para nabi-nabi dan rasul. Yang keempat, orang yang mati syahid. Kelima, arash. Keenam, kursi. 7, lauhul mahfuz. 8, qalam. 9, surga. 10, neraka. Nah, pembahasan kita membahas tentang neraka. Nah, sudah kita, siapakah yang tepat temuan kita terakhir, siapakah yang kekal di dalam api neraka? Yaitu adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Selain daripada itu, mereka akan dalam bahasa ininya kan, setelah melewati masa siksaannya, tahanannya di dalam api neraka, mereka itu akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi jan Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun wa fi qalbihi wal musya'in min khairin, walaupun di dalam hatinya itu ada kebaikan seberat biji syair. Syair ini termasuk dari jenis gandum. Nah, kalau dan seterusnya kan itu sudah kita mendengar, walaupun di dalam hatinya ada kebaikan walaupun seberat purra. Nah, adapun zarrah itu ya biji sawit. Artinya walaupun sekecil apapun ada kebaikan di dalam hatinya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Setelah apa? Nah, setelah menjalani masa siksaannya di dalam api neraka. Atau Allah menggunakan, kalau bahasa sekarang ini hak prerogatif Allah, Allah bisa mengampuni orang itu tanpa dimasukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu, karena itu adalah hak penuh Allah. Nah, habis dari pembahasan kita tentang neraka. Jadi intinya neraka ini bahan bakarnya apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Nah, sudah itu kita ceritakan kisah batu menangis. Oh, ternyata setelah ditanya oleh Nabi kita, batu tersebut menangis karena saking takutnya. Kalau Allah menjadikan batu tersebut menjadi bahan bakarnya api neraka. Apalagi manusia seharusnya punya akal. Ini kadang-kadang manusia tidak takut dengan api neraka.
Nah kemudian yang berikutnya penjelasan sebagai tambahan itu kan surga belum mas ya. Kemarin sebelum itu pembahasan kita penjelasan tentang neraka. Nah sekarang sedikit penjelasan surga. Surga artinya apa? Arti secara bahasa itu adalah asitru yang menutup. Nah seperti yang menutup. Dimaksud surga ini adalah ad-darul lati a'adahallahu fil akhirah li'ibadihi shalihin. Allah yaitu tempat yang mana Allah sediakan. Telah Allah ciptakan surga tersebut di akhirat untuk hamba-hambanya yang saleh. Wa hiya maujudatul an, dan surga ini sekarang ini ada. Artinya sudah diciptakan oleh Allah. Wa baqiyah, dan surga itu kekal. Artinya nih pembahasan kita, sesuatu yang dikekalkan oleh Allah dari yang asalnya tiada menjadi ada dan dikekalkan oleh Allah, termasuk surga. Dan surga itu tidak akan hancur, tidak akan binasa. Wa yajibu 'ala mukallafin, dan wajib atas orang yang mukallaf ayyumina biwujudihal an, wajib mengimani adanya surga sekarang ini. Nah ini kan dulu ulun pernah mendengar ada seseorang yang nampak kada percaya dengan surga, yang kada percaya dengan neraka. Nah berarti ini orang ini mengingkari rukun iman, mengingkari rukun iman. Ini hati-hati. Kok ada percaya jalan surga? Mana buktinya? Kalau sudah terlihat. Ya hati-hati nih. Wa bi annaha la tabid, dan bahwasanya surga ini tidak akan binasa. Wa bi annahu yujadu fiha al-hurul 'ain, di surga itu nanti ada apa? Ada bidadari. Bidadari. Nah sudah disiapkan oleh Allah bidadari. Untuk siapa? Ya untuk penghuni surga. Nah timbul pertanyaan ibu-ibu, kayak apa jar aku? Maka bidadari tabung emas. Manusia laki kada menyirit lagi Tuhan. Nah ini kayak apa teh? Bagaimana ini kita? Nah justru sebaliknya, nanti seorang istri yang solehah, artinya kan ya orang yang berbuat baik, baik kepada Allah ataupun kepada makhluk, termasuk pada suaminya, nanti akan menjadi pembicaraan bidadari di dalam surga. Tujar bidadari kan saling berbicara ini. Itu si perempuan itu, si wanita itu orangnya sholat 5 waktu, orangnya puasa. Sedangkan kita sembahyang kada, ya bidadari kan terus hidup di dunia, puasa kada. Nah jelas kita kalah dengan si wanita tersebut kan. Kata bidadari ini jadi pembicaraan. Wanita yang solehah nanti masuk surga ini akan menjadi pembicaraan yang menimbulkan apa? Yang menimbulkan di sini bidadari ini merasa kalah dengan seseorang orang wanita yang solehah tadi. Jadi jangan khawatir. Memang ada yang pendapat apa? Tetap yang paling cantik siapakah tadi? Apakah si istri yang solehah yang masuk surga tadi, ataukah bidadari? Tetap yang akan cantik adalah istri yang masuk surga tadi. Nah jadi jangan khawatir lah kalau kalah saingan lawan bidadari kan dalam surga. Tidak akan kalah saingan. Lebih mulia manusia
lebih mulia manusia. Ya julun ada dulu kalau sudah sampaian ibu-ibu anu betakon. Aku dia kawinnya berapa kali sudah karena lawan laki mana di dalam surga. Nah, ya ini kurang lebih juga. Ini suatu kekhawatiran kebanyakan. Nah, lawan laki mana berapa kali kawin kan? Nah, kebanyakan ya jawabannya kan usah dipikirkan. Allah Maha Adil. Di dalam surga itu dia ada rasa cemburu. Mau ada rasa cemburu berarti bukan surga. Nah, bukan surga. Tidak ada rasa cemburu dalam surga. Memang ada yang pendapat, itu ada 4 pendapat. Yang pertama, si perempuan tersebut nanti dengan suaminya yang mengambil keperawanannya. Artinya suami pertamanya di dalam surga. Ada juga yang berpendapat itu adalah dengan suami yang terakhirnya. Terakhir pindah tunggal ya. Ada juga pendapat yang ketiga itu adalah dengan suaminya yang paling takwa. Pendapat keempat yang berpendapat apa? Bebas memilih dengan suaminya yang mana. Asal masuk surga lah, mau masuk neraka tak kawa. Nah, intinya apa? Semuanya baik dan tentu nanti di dalam surga tidak ada rasa cemburu. Serahkan aja, jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, termasuk tadi dengan bidadari tadi. Justru bidadari yang merasa ini dengan seorang wanita yang solehah tadi. Kemudian lagi wal wildanul mukhallad. Di dalam surga itu ada apa? Pemuda yang tetap berusia muda, tidak akan tua. Nah, tidak akan tua. Walak mutayr mimma yashtahun, dan daging burung yang artinya makanan-makanan tersedia di dalam surga. Wa anharun minal ma'il 'adab. Sungai-sungai yang mengalir itu dari air tawar. Nah, termasuk wal asalil musaffa, termasuk juga madu. Nah, wal laban, termasuk juga dari air susu alladzi lam yataghayyar ta'mu, yang tidak akan berubah rasanya. Lain kita susu atau alawasan tagana basi, ini apa? Tidak akan berubah rasanya. Wal khamar, nah ada juga di dalam surga karena khamar. Amun badahulu merasai di dunia, nah pacaran kada terasai karena khamar dalam surga. Ini badahulunya, badahulu penyaman jarak asa tarampang, asa bebas masalah. Saat itu nyanyinya hilang akal, hilang akal. Padahal sampai itu merusak ya yun asa sedih melihat kekanakan zaman ini. Kada kekanakan tuanya sama aja juga nang narkoba ini. Nah, kalau dulu kan kita di Kalimantan Selatan tuh apa zaman zenit. Wah, ini zenit kada terpayu lagi kan, tapi ada lagi barangnya jual larang juga. Wah, ini tetap kembali ke sabu misalnya ataupun ya yang lain kalau lagi tidak murah-murah juga. Ini sangat memprihatinkan di wajah kita ini. Mabuk-mabukan. Nah, kali ingat mati kada mabuk, maka mabukan Nabi jalan Nabi rasul maksiat. Inti dari maksiat adalah mabuk-mabukan. Karena mabuk orang itu bisa berbuat maksiat. Karena mabuk bisa nabak, bisa membunuh. Karena mabuk bisa berzina. Karena mabuk bisa mencuri. Nah, lengkap sebadataan. Oleh karena itu dinamakan rasul maksiat. Inti dari maksiat adalah mabuk-mabukan. Jadi sedangkan khamar, nah ini bedanya apa? Beda khamar di dunia dan khamar di surga. Wal khamrul lati fiha, khamar di dalam surga nanti adalah apa? Ladzatul syaribin. Itu sangat lezat rasanya bagi orang yang meminumnya. Bedanya biduni iskarin,
tanpa memabukkan. Nah itu. Kalau yang mabuk jojer kan minum khamar dalam surga ada. Ini biduni sekali tanpa memabukkan. Itu bedanya. Mun di dunia mabuk matinya kada bedanya lawan binatang. Nah kada bedanya lawan binatang. Bahkan jara Allah apa balhum adal kal an'ami balhum adal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa lebih sesat daripada binatang? Karena binatang tidak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Binatang. Nah kalau ada pertanyaan binatang jar kayak apa? Karena di akhirat dia dimintai pertanggungjawabannya kah? Kada. Binatang tuh stop sampai di dunia aja. Setelah selesai dunia habis dah. Jadi apa fungsinya binatang, hewan? Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk mengingatkan kematian bisa juga. Apa gunanya ular? Kada ada manfaatnya Allah menciptakan ular. Nah, ada manfaatnya, ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya. Ini kan ular ini bisa mematikan, jadi ingat lo mati. Apa gunanya nyamuk? Nah, kada sabarataan nang ane pang. Harus kugunakan barataan. Kada mesti. Cacing. Nah, mungkin tanya lagi lah. Tungau, apa gunanya tungau? Malam yuk nyaman aja begerok. Ya. Sudah, tetap aja ngarang gental luar nyaman. Jadi sebenarnya ada hikmahnya. Nah, cuma binatang ini terhenti sudah selesai tugasnya kalau seumur selesainya umur dunia ini. Memang ada hewan-hewan tertentu, binatang tertentu yang akan Allah kembalikan lagi di negeri akhirat nanti. Contoh apa? Tuh, orang berkurban. Kan jadi tunggangannya kan? Akikah. Hewan akikah sama hewan kurban akan Allah hidupkan lagi lengkap apa? Dalam hadis kan bikuruniha wallafiha washariha. Allah ciptakan kembali lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya lengkap Allah kembalikan lagi. Ini hewan kurban. Hewan kurban lengkap Allah kembalikan seperti sedia kala dan akan menjadi tunggangan nanti di akhirat. Nah itu memang ada binatang-binatang yang tertentu yang Allah kembalikan lagi. Tapi pada dasarnya hewan binatang-binatang yang hidup di dunia ini tidak akan dikembalikan lagi karena sudah selesailah tugasnya untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidup di dunia ini. Nah kalau iwak kayak apa iwak? Maka sama entah siangi papuyuk, misalnya papuyuk itu kan didupakan oleh Allah pulang sudah selesai dimakan. Nah dia malah bak maunjun. Ada enak mau beli pulang. Maunjun tuh boleh lah, boleh aja. Tapi kalau sekedar hanya berremian, maksud berremian bukan berremian yang hiburannya adalah ini kan cuma sekedar mencari strike-nya aja, gerujutnya aja. Imba dapat itu kan ada di TV, nanti cari strike, dilepas pulang. Nah itu maaf lah itu sama menyiksa binatang, berdarah-darah. Foto, yang penting fotonya kayaknya ada betul kan banyak buang pulang. Nah ini sama ini bermain-main dengan makhluk hidup. Kan ikan termasuk makhluk hidup. Lain hanya kalau dipergunakan untuk kita makan atau kita jual sah saja, boleh aja. Tapi kalau ini kan untuk bermain-main dilarang. Kenapa? Sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar pernah beliau menegur ada sekelompok pemuda yang mana mereka sedang memanah, tapi tempat sasarannya apa? Tempat sasarannya adalah seekor burung. Nah, burung hidup
didiakan sasaran anak panah. Nah ini bidik kada aku manah. Nah saya artinya makhluk hidup ini dilarang juga karena menyakiti. Nah menyakiti dan hati-hati menyakiti, menyiksa binatang. Nabi pernah dalam satu hadis beliau menceritakan ada seorang perempuan Bibinian, ini umat Bani Israel lah zaman dulu. Nabi menceritakan ada wanita seorang perempuan dari kalangan Bani Israel yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh seekor kucing nanti di akhirat. Kenapa? Si wanita Bani Israel tadi maingun kucing, mengurung kucing di dalam rumah, dikurungnya, tetapi kada diberi makannya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya kucing tersebut mati kelaparan. Nah, jar Nabi kucing ini nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada si perempuan tersebut nanti di akhirat. Nah, berarti Allah hidupkan pulang si kucing tadi. Nah, jadi bolehlah memelihara binatang? Jawabannya boleh. Tapi harus diberi makan. Nah, wajib diberi makan. Jar Nabi kalau kucing kalau kada kawan memberi makannya, biarkan dia lepasnya. Ini makan hasyaratil ard, ini banyak kan serangga macam-macam nanti makannya di muka bumi ini. Biarkan lepas bebas kalau kita tidak bisa memberi makannya. Jadi boleh aja, bukan berarti ulen ini kada boleh kejar, boleh. Nah kada boleh itu bangunan binatang buas, atau kada boleh. Dan diingun apa? Buaya diingun. Jemputan. Dia wow, ular masa dari rebana beparak enggak. Siapa pas ularnya enggak. Kada apa aja, kada apa, tetap kada diberiakan kita bangunan binatang buas. Nah, itu kada apa di luar pembahasan kita lah cuma tadi termasuk juga nang kada boleh apa. Nah, ini ada bangunan tokek kacacak. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi itu beliau menyebut cicak ini adalah dengan sebutan fuaisik. Fuaisik ini artinya si pasik kecil. Kenapa pasik kecil ini? Nah sejarahnya ketika Nabi Ibrahim, nah waktu itu kan hendak dilempar ke api kan, ke dalam api oleh Raja Namrud. Semua binatang ini justru hendak memadamkan api tersebut. Kecuali satu binatangnya apa? Kecuali si kuaisik tadi, yaitu cicak. Nah, justru cicak meniup-niup supaya bahasa Banjarnya itu bebarau apinya, supaya begana, supaya apinya semakin membesar. Nah, oleh karena itu Nabi menyebut cicak ini adalah si pasik kecil. Nah, yang kita sunnah membunuh cicak dalam satu pukulan, nah itu kan ganal pahalanya. Kalau 2 pukulan ya lebih kecil daripada yang pertama, 1 pukulan, 3 pukulan, nah lebih kecil pahalanya daripada pukulan kedua. Nah, artinya sunnah justru membunuh cicak. Ini ada bangunan tokek karena tak malam berbunyi tokek. Nah, ada orang bangunan itu supaya napa jar nyaman rezeki ya. Tapi lihat orang tuh menyewa rumah kan gak ada bayar, ada juga akhirnya diusir oleh tuan rumahnya. Nyaman rezeki, kenapa nyaman rezeki? Sampai yang bandai juga anehnya ya. Nah itu sebagai ini aja lah, sebagai tambahan. Kalau betapa nih boleh, ini kan banyak pecinta binatang loh. Di udah kita nih mulai rame dah, ada komunitas apa. Nah, pokoknya sampai cinta binatang lah, silahkan, tidak ada larangan. Asal tadi diberi makan. Yang kedua, jangan memelihara binatang buas. Nah, itu aja. Binatang yang berbahaya itu. Nah, kalau kayak kucing ya silahkan, tidak ada larangan. Nah, itu kira-kira dulu lah. Ini masih tentang surga.
Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian fikih kita tentang rukun sholat yang berikutnya adalah salawat kepada Nabi. Halaman 35. Halaman 35 penjelasan salawat. Berarti apa? Salawat kepada Nabi ini adalah rukun. Ketinggalan salawat tidak sah salatnya. Berarti kita minimal dalam sehari semalaman 5 kali membaca salawat. Salawat ini setelah tasyahud akhir. Apa aja syarat-syaratnya? Di halaman 35 syarat-syaratnya 1. Memperdengarkan lafaz salawat dengan dirinya. Artinya mendengar apa yang dia baca. Nah, kecuali ada gemuruh, hujan, ataupun orangnya, hanya orangnya tuli misalnya. Nah, itu tidak apa-apa. Yang jelas kalau orang di normal pendengarannya syarat-syaratnya adalah dia mendengar apa yang dibaca. Nah, salawat tadi. Yang kedua, membacanya di waktu duduk setelah selesai membaca tasyahud akhir. Di waktu duduk setelah membaca tasyahud akhir. Kan kita sudah pembahasan kemarin. Tasyahud akhir sudah panjang lebar. Minimal tasyahud apa sudah kita membahas. Kemudian yang sempurnanya sunnahnya apa sudah kita membahas. Kalau ketinggalan dalam syahadat, ketinggalan tasydid bagaimana sudah kita membahas. Contoh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ketinggalan tasydid apa akibatnya sudah kita bahas juga. Nah, jadi kita hati-hatilah. Yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasydidnya dan baris-barisnya. Nah, dijaga bujur-bujur. Tasydidnya, huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya. Apa contohnya? Ini lafaz salawat yang akmal, yang paling sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, beri rahmat oleh-Mu atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan beri berkah nikmat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim pada seluruh alam, karena sesungguhnya Engkau yang terpuji dan maha mulia. Nah, inilah lafaz salawat yang paling afdal, paling sempurna, atau yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Nah, kalau kita runut sejarah ini, kenapa? Waktu itu ada salah seorang yang menanyakan kepada Nabi kita. Ini kan setelah turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, setelah turun ayat perintah membaca salawat, kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nah bersalawatlah atas Nabi. Nah, ini perintah salawat ini. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat atasmu? Kemudian Nabi di sini
beliau berdiam. Nabi diam, tidak menjawab. Kemudian diulang lagi, kaifa nusalli alaik, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat atasmu? Nabi untuk kedua kalinya tetap beliau diam. Kemudian sampai 3 kali, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat atasmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, qulu, katakan, kata Nabi, bacalah ya yang kita baca tadi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah itu. Boleh tambah Sayyidina? Boleh. Boleh. Kalau karena masalahnya masalah Sayyidina aja nang dibahas. Disebut bid'ah. Pada tunggu-tunggunya untuk gawi ada itu aja. Sebenarnya kita apa? Anak bertambah Sayyidina boleh, tambah Sayyidina pun boleh. Ya, ulun kadang hendak memperdebatkan masalah itu tentang dalil-dalilnya. Mungkin kita yang jelas kita fokus di sini dulu. Nah mungkin ada, tetap kita anggap mereka saudara-saudara kita yang berbeda pendapat tadi, ya silahkan. Kalau tambah Sayyidina boleh, tapi kalau menambahkan Sayyidina itu pun juga boleh. Nah itu kenapa Nabi sampai 3 kali boleh ditanya. Pertanyaan pertama Nabi diam, pertanyaan kedua Nabi pun diam. Nah baru ketiga Nabi baru menjawab. Nah inilah yang dinamakan salawat Ibrahimiyah. Oleh karena itu Nabi itu diam karena Nabi tidak ingin mempersulit umatnya tentang hal salawat. Artinya bebas, mau salawat jenis apapun boleh. Boleh mau jenis apapun. Tetapi yang paling afdal ya salawat Ibrahimiyah ini. Mau hendak salawat kamilah boleh. Mau salawat yang lain boleh, silahkan. Tidak ada larangan. Nah, kecuali nang mau lulus. Nah, bagi ulun apa menyebut mau lulus itu karena menganggap salawatnya saitukah itu kadar salawat. Contoh apa nang kau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tajilbul pulus. Itu kan merendahkan, menarik duit apa pulus. Itu kayak merendahkan salawat Nabi itu. Nah, bahkan kata-katanya pun ya ini yang jelas apapun pada dasarnya salawat itu diperbolehkan. Nah, bagaimanapun redaksinya, memang ada ulama-ulama kita yang menyusun salawat. Nah, puji-pujian kepada Nabi boleh, silahkan. Nah, tapi kalau berbicara afdal, mana yang afdal, paling afdal salawat? Ya salat Ibrahimiyah ini yang kita baca ini. Oleh karena itu dibaca waktu di tasyahud akhir. Nah, dibaca di waktu tasyahud akhir. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan, minimal salawat apa? Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah tentang minimal salawat, lafaznya, redaksinya bagaimana. Kalau ini kan yang paling sempurna. Nah, minimal salawat nanti akan kita lanjutkan mungkin di pertemuan kita selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya Fattah ya alim wa yuftah alaina qariban wa rizqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban bi rahmatika ya rahim. Allahumma inna ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min da'watin ya rabbal alamin ya alamin.
ومن ربنا اللهم نسأل الصحة والعافية والسلامة الطيبة في الدين والآخرة اللهم بالسلامة والصحة والعافية علينا حضرنا وبارك وحجة وجود وسلامة في البر والبحر وجل من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين ومجيب السائلين واخلنا ربنا من برحمتك ورحمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.